Langsung saja ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Divisi Humas yang bertemakan kejujuran melahirkan keberkahan. Sebelumnya teman-teman mohon ya jiwa, pikiran, dan hatinya hadirkan dulu untuk agar mudah memahami pemaparan materinya. Oke, kepada Divisi Humas saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Pada sesi pemateri kali ini kita tidak akan membuka sesi tanya jawab, melainkan diganti dengan resume materi kali ini. Jadi bagi teman-teman harap perhatikan dengan baik karena kita akan pilih secara random ya. Bahasa pertama yaitu apa itu jujur? Jujur berasal dari bahasa Arab yaitu sidik yang maksudnya benar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jujur adalah berkata atau bertindak sesuai dengan kebenaran. Berperilaku jujur merupakan tanda iman seseorang. Orang yang beriman senantiasa berlaku jujur dalam perkataan dan tindakan. Lalu selanjutnya, apa itu berkah? Menurut bahasa, berkah berasal dari bahasa Arab yaitu barokah, yang artinya nikmat. Istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah barok dan tabaruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Menurut istilah, berkah atau barokah artinya ziyadatul khair, yakni menambahnya kebaikan. Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan berlimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual, seperti keamanan, kemenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Selanjutnya yaitu mengapa kita harus berperilaku jujur. Nah, di sini ada hadis Nabi yang berbunyi, An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi sidqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa inna yahdi ilan nar wa ma yazalu rajul yakdzibu wa yataharral kadhiba yuktaba indallahi kadzaba, yang artinya dari Abdullah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian harus berperilaku jujur karena kejujuran itu membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad ibnu Hanbal.
pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali yaitu ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Jadi jujur dalam niat itu kalau semisal dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan sebagai kita ketika melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Ketika kita niat ibadah sholat, maka hanya untuk ibadah saja kepada Allah, tidak untuk niat-niat lain seperti contohnya untuk caper misal kepada ikhwan ataupun akhwat yang ada di sekitarnya ataupun yang sebagainya gitu. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan perkataan yang jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Contohnya kayak untuk menepati janji. Setiap manusia itu harus menepati janji agar termasuk kepada sifat manusia yang jujur. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Yang untuk pembagian sifat jujur dari menurut Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang masuk kepada kisah Al-Mubarok. Di sini ada yang tahu kisah Al-Mubarok? Yang siapa yang tahu? Boleh ngaju? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kisah Al-Mubarok penjaga kebun anggur. Ada yang tahu nggak? Mau diceritain nggak? Kedengeran? Jadi, suatu hari ada seorang laki-laki yang ingin menikahkan putrinya. Lelaki itu adalah seorang pimpinan di kota Marus, salah satu kota di negara Persia. Hasil dari kerja kerasnya, beliau dilimpahkan harta yang banyak. Lelaki itu bernama Nuh bin Marid. Beliau memiliki putri yang sangat cantik, taat kepada Allah dan ahli dalam beribadah. Selain itu, putrinya juga sangat lembut dan anggun, sungguh sempurna kecantikannya, hingga banyak putra bangsawan, para pembesar, petinggi datang untuk melamarnya dengan membawa mahar yang sangat. Jika aku memilih salah satu dari mereka, maka sebagian yang lain itu akan merasa kecewa, kata Nuh bin Maryam kepada putri. Pilihan tersebut beliau berikan sepenuhnya kepada sang putri. Namun putrinya enggan menerima pinangan dari satupun putra-putra tersebut. Sang ayah Nuh bin Maryam juga belum menemukan kecocokan dari beberapa pria tersebut untuk melepaskan anak gadisnya. Melihat hal tersebut, Nuh bin Maryam merasakan kegelisahan pada putrinya lantaran setiap putrinya yang cukup tapi belum mendapatkan jodoh. Beberapa waktu setelah itu, Nuh bin Maryam datang ke kebunnya yang sangat luas. Kebun yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, dan pohon lainnya. Bertemulah Nuh bin Maryam dengan sang penjaga kebun yang bernama Mubarok. Ia adalah budak laki-laki yang berasal dari India yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh bin Maryam berkata kepada budak laki-lakinya tersebut,
Aku ingin engkau merawat dan menjaga kebunku. Mendapat amanah tersebut, lalu mulai menjaga dan menetap di kebun Nuh bin Maryam selama 1 bulan penuh. Beberapa hari kemudian, setelah Mubarok mulai menjaga kebun tuannya tersebut, tuannya mengunjungi kembali kebunnya, lalu berkata, "Wahai Mubarok, petikan aku segenggam anggur." Kemudian dibawalah segenggam anggur tersebut kepada Nuh bin Maryam. Tak disangka, ternyata anggur itu rasanya masam. Lalu Nuh bin Maryam menginginkan segenggam anggur yang lain. Setelah itu, Mubarok mengambilkan lagi untuknya. Ternyata rasanya tak berbeda dengan anggur sebelumnya. Lalu Nuh bin Maryam berkata, "Wahai Mubarok, dari anggur sebanyak ini, kenapa engkau tidak bisa memetikan untukku anggur yang manis? Engkau malah memetikan anggur yang masam." "Wahai tuanku, sungguh aku tak tahu mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam," jawab Mubarok. "Subhanallah, engkau hidup 1 bulan penuh dalam kebun anggur, tetapi engkau belum bisa membedakan mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam," kata Nuh bin Maryam. "Benar wahai tuanku, aku tidak bisa membedakannya," kata Mubarok. "Kenapa engkau tidak mencicipi anggur tersebut agar tahu rasanya?" kata Nuh bin Maryam. "Engkau hanya memerintahkan aku untuk menjaganya dan tidak memerintahkan aku untuk mencicipinya. Bagaimana bisa aku mengkhianatimu, wahai tuanku?" kata Mubarok. Mendengar jawaban menakjubkan dari Mubarok tersebut, Nuh bin Maryam terkejut dengan kejujurannya. Lalu beliau berkata, "Semoga Allah menjagamu atas amanah yang engkau emban, wahai pemuda." Setelah melihat kejadian itu, Nuh bin Maryam menyadari bahwa pemuda yang sedang berada di hadapannya adalah pemuda yang memiliki akal yang cerdas dan solih. Kemudian Nuh bin Maryam berkata, "Wahai anak muda, sungguh hatiku saat ini sangat senang kepadamu, dan aku ingin engkau melaksanakan perintahku berikutnya. Aku selalu menaati Allah dan perintahmu, wahai Syekh," kata Mubarok. Nuh bin Maryam pun berkata, "Sesungguhnya aku memiliki seorang putri yang sangat cantik dan sudah pernah dihibah oleh banyak para pembesar dan orang-orang penting. Tetapi aku masih belum tahu siapa di antara mereka yang harus aku jadikan menantu. Apa saranmu atas masalahku ini?" Mubarok yang saat itu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, hingga akhirnya Nuh bin Maryam menawarkan untuk menikah dengan sang putri. Mubarok mengatakan bahwa dirinya bukan seorang yang kaya raya, sedangkan dia hanyalah budak India berkulit hitam yang sudah dibelinya dengan harta. Namun keputusan Nuh bin Maryam sudah bulat. Kemudian dibawalah Mubarok ke rumahnya. Lalu di sanalah mereka berunding dan menanyakan kesanggupan putrinya. Jika hal tersebut sudah menjadi pilihan ayah dan ibu, maka aku akan melaksanakannya. Aku tidak akan pernah menentang keputusan ayah dan ibu. Aku akan selalu berbuat baik kepada ayah dan ibu. Setelah pernikahan, Nuh bin Maryam memberikan harta yang sangat banyak kepada kedua mempelai tersebut. Tak lama kemudian lahirlah anak yang bernama Abdullah.
Dialah anak yang kelak sangat terkenal di kalangan ulama Islam dengan nama Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar yang memiliki banyak ilmu dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Materinya sudah selesai. Pegangan bisa dimengerti materinya? Mungkin yang kami materinya, coba bisa dipahami ya tadi materinya? Bisa ya. Jadi kalau ditunjuk berarti harus bisa menjelaskan. Bisa? Ini deh mau pilih dua, ada yang membacakan hikmah dari kisah Roh dan ada resu. Maunya ada satu cowok dan satu cewek. Siapa yang mau mengajukan diri coba, atau mau ditunjuk? Siapa? Kalau misalkan ditunjuk tapi harus mau dan harus tahu. Tunjuk ya. Depan belakang. Cowok mau hikmah atau resum? Hikmah. Hikmah atau resum? Perempuan mau hikmah atau resum? Perempuan hikmahnya, laki-laki resum materi tersebut. So hikmahnya dulu atuh. Cewek, perempuan. Yang berani. Oh Boleh. iya. Tepuk tangan dong buat temen. Ke depan kan? Ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Asaima Dalia Putri Suryakiman, bisa dipanggil Ima atau Asaima, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin sedikit ngambil hikmahnya dari cerita Mubarak. Sebelumnya sangat berterima kasih banget ya sama mereka yang udah ngasih materi ini. Kisah dari Mubarak ini juga bisa diambil sedikit itu. Nah, kisah Mubarak ini dia tuh bagaimana caranya mengusahakan diri untuk berperilaku jujur ketika istilahnya juraganya tuh gak mengawasi beliau ketika beliau sedang kerja gitu. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa untuk saat ini pelaku Mubarak ini susah untuk dicari dan susah untuk dicari, susah untuk ditiru gitu. Nah, kisah Mubarak ini juga kisah Mubarak ini juga tadi kan beliau cerita kalau misalnya
juragannya tuh ngomong kalau misalnya ada nggak sih anggur yang manis sama yang asam gitu kan ya. Sebenarnya saya nangkep di sini tuh juragannya tuh sedikit ngetes kepada Mubarok apakah Mubarok ini jujur atau tidak gitu kan ya. Dan akhirnya Mubarok ini jawab kalau misalnya dia tuh nggak tahu mana yang asam dan mana yang manis gitu kan. Nah akhirnya Masya Allah tabarakallah dari juragannya itu Nuh bin Maryam itu bilang kalau misalnya bagaimana mungkin tidak tahu Mubarok soal anggur yang manis sama yang asam gitu, sedangkan Nuh bin Maryam ini gak ngawasin gitu kan ya. Istilahnya kalau misalnya mas sekarang mah makan ya, gak ada yang tahu gitu kan ya, kamu mau makan gitu. Tapi karena sifat jujurnya udah ada dan tahu gitu ya kalau misalnya Allah tuh mengawasi setiap makannya, jadi Mubarok ini teh udah jujur gitu kan ya, karena demi kebaikannya dia juga, dan dia tuh tahu gitu kalau misalnya di dunia itu bukan hanya untuk mengejar dunia tapi di akhirat. Jadi balance, kerja dapat duit tapi kerjanya juga dapat akhirat gitu ya. Terima kasih Asaima ya. Untuk gambaran untuk Asaima. Kita tambahin nih dari hikmah Asaima. Hikmahnya selalu menaati Allah dan menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain. Tadi siapa? Nuh bin Maryam kan memerintahkan, jadi Mubarok menjaga kepercayaan Nuh bin Maryam tersebut. Terus ada jujur akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kebahagiaan. Benar ya tadi dari cerita tadi. Terus apapun yang menjadi ketetapan Allah akan menemukan jalannya, meski dengan cara yang tidak disangka-sangka. Seperti tadi Mubarok, orang India yang dikiranya tidak kaya, tapi dia bisa mendapatkan harta yang karena kejujurannya. Terus janji Allah kepada orang yang berkata jujur adalah ampunan atas dosa serta pahala yang besar berupa surga di akhirat. Selanjutnya untuk laki-laki. Ada yang mau mengajukan diri seperti teteh tadi Atau ditunjuk? mengajukan diri atau Mbak? Ada yang berani? Dihitung sampai 5, kalau nggak ada ditunjuk ya. Siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Tuh ada yang ditunjuk tuh sama teteh tadi. Teteh tadi pilih siapa cenah? Tadi teteh kerudung pink tadi nunjuk siapa tadi? Sok itu ke depan. Siap? Ya tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslahi Safal Jamil dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris. Resumnya lah ya. Jadi beberapa materi yang saya dapat bahwa kejujuran itu membawa keberkahan. Jujur dalam bahasa Arab berarti siddiq, yang berarti benar, yaitu berkata menurut kebenaran serta berbuat menurut kebenaran juga.
Nah, kalau berkah itu berarti nikmat. Nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta, kesehatan serta nikmat-nikmat yang lain gitu ya. Para ulama juga menjelaskan bahwa berkah itu sebagaimana bertambahnya harta dan spiritual. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kalian harus berperilaku jujur karena membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mungkin cukup sekian materi pada pertemuan kajian Jumat pagi kali ini. Semoga dapat membawa hikmah dan pelajaran kepada kita semua. Kita bacakan baca doa kifaratul majlis. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya udah sampai ke penghujung acara. Tidak terasa kajian gue makin sini makin cepat gitu. Sekarang 8.20 juga udah beres atau walaupun sedikit waktunya, semoga materi yang barusan disampaikan oleh teteh-teteh bisa menjadikan kita menambah ilmu buat kita. Oke, kita akhiri saja ya biar cepat pada pulang. Ini yang tidak ada matkul. Oke, kita akhiri saja kajian Jumat pagi ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kifaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Raihan Prasetyo selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.